Haleluya. Selamat bertemu kembali. Saya datang di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Firman Tuhan mengatakan, aku menyerahkan engkau kepada Tuhan dan firman kasih karunia-Nya yang sanggup membangun kamu dan membantu kamu untuk menerima warisanmu di dalam Kristus. Amin, saudara. Saudara siap untuk menerima firman kasih karunia-Nya? Haleluya. Thank you, Jesus. Ingat saudara, kita menjadi anak-anak Allah. Bagi saudara yang sudah percaya, Alkitab menyebut kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak terang, orang benar, imam dan raja. Kita mulai dengan menerima Injilnya, Injil damai sejahtera. Ya kan? Bukan sembarang Injil kabar yang biasa, tapi Injil damai sejahtera, Injil kasih karunia, Injil kerajaan Allah. Amin, saudara. Haleluya. Thank you, Jesus. Firman Tuhan juga mengatakan bagaimana barang siapa yang percaya kepada Tuhan itu seperti gunung. Ya kan? Seperti gunung, ya kan? Kalau kita terus mau percaya kepada Dia yang telah menciptakan kita kembali di dalam Kristus dan firman kasih karunia-Nya, kita terus percaya, kita akan jadi seperti gunung. Amin, saudara. Haleluya. Seperti gunung. Gunung itu gak gampang diombang-ambingkan, gak gampang tercabut. Kalau kita terus mendasarkan hidup kita pada kebenaran penebusan Kristus. Ya, karena Kristus sudah menang. Kristus yang sudah mengatasi dunia ini bagi kita. Amin, saudara. Haleluya. Jadi dia bukan mudah-mudahan, tapi dia sudah. Haleluya, puji Tuhan. Dan firman-Nya juga mengatakan bagaimana Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang waktu itu, ya, dia selalu ditantang. Ya kan, karena dia beda dengan kalau dia memberitakan kerajaan Allah itu, mereka bilang kok beda ya dengan orang Farisi, dengan ahli Taurat. Ada otoritas. Amin, saudara. Karena di backup oleh Allah, di backup oleh kasih Allah. Amin, saudara. Haleluya. Dia mengatakan bagaimana kita sudah ada di tangan Bapa, bukan nanti di sorga, saudara. Ya kan, mari kita terus perbarui pikiran kita. Kita buang tradisi agamawi. Ya kan, kita nggak mau push apa-apa nanti di surga. Tidak. Sekarang kita yang sudah ada dalam Kristus, Alkitab mengatakan kita sudah ada di tangan Bapa. Kita sudah jadi satu sama Dia. Kristus adalah kepala, Yesus Kristus adalah kepala, kita adalah tubuhnya, dan itu selamanya. Dan Tuhan Yesus mengatakan mereka ada di tangan Bapa, dan Bapakku lebih besar dari semuanya. Haleluya. Nggak ada yang lebih besar dari Allah kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa mengambil mereka dari tangan Bapa. Itu Tuhan Yesus yang mengatakan demikian. Jadi puji Tuhan, hari ini kabar baik. Teguhkan lagi diri saudara. Haleluya, bahwa kita sudah ada di tangan Bapa. Tidak ada yang bisa mengambil kita kembali dari tangan Bapa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus saya mau ikat segala kuasa roh jahat yang selama ini mau membutakan mata saudara, roh agamawi, rasa tertuduh, belum layak. Saya mau ikat kuasamu iblis dalam nama Yesus. Kamu tidak punya bagian dalam nama Tuhan Yesus. Amin, saudara. Haleluya, thank you Jesus. Sebentar ya, saya buka ini dulu. Tadi tidak panas, sekarang jadi panas ya. Puji Tuhan, Tuhan kita tuh luar biasa ya saudara ya. Haleluya. Terakhir saya baru sharing bagaimana keajaiban kita ada badai, tapi bagaimana Tuhan melindungi kita, memelihara kita. Oke, saudara. Oke, kita mau langsung saja kepada firman-Nya yang terus-menerus memerdekakan kita. Ingat saudara, Tuhan Yesus mengatakan bagaimana untuk Dia di Matius 11 ya ayat 28 sampai selanjutnya, untuk kita diundang datang pada Dia untuk menyerahkan segala beban ya kan, kamu yang letih lesu dan beban berat, mari kepadaku, aku akan memberi kelegaan kepada engkau. Amin, saudara. Kita bukan lagi orang dunia, ya kan. Kalau orang dunia cari kelegaan dari luar, ya kan. Tapi Tuhan Yesus mau kita lebih lagi ingat kelegaan itu, dimana setiap orang, setiap manusia itu mau cari kelegaan, karena itu sudah hilang waktu manusia terpisah dari Allah, ya kan, dimana kita sudah mati waktu Adam makan dari pohon pengetahuan dari pengetahuan yang baik dan buruk. Manusia sudah mati. Makanya sekarang manusia mencoba cari kelegaan, karena kelegaan itu di jiwa kita hanya ada pada Dia. Tuhan yang ciptakan kita, bukan diri kita. Bukan orang yang paling berhasil
secara materi bukan orang yang paling pandai. Dia yang ciptakan kita. Dia yang paling tahu bagaimana jiwa kita supaya ada kelegaan. Makanya Tuhan Allah mengirimkan Tuhan Yesus, ya kan? Dan dia sudah buka jalan. Tuhan Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tuhan Yesus bilang, kalau kamu mau rela datang kepadaku, bukan kepada si A, si B, si C dulu, tapi kepadaku. Amin, saudara, kepada dia. Kita sudah punya akses kepada Yesus. Dia bilang datang kepadaku dulu, ya kan? Dan serahkan itu beban. Kamu yang berusaha begini gitu, ya kan? Serahkan. Aku akan memberi kamu kelegaan, ya kan? I shall give you rest. Dan ada terjemahan lain yang bilang, aku akan melegakan kau. I will rest you. Aku menyebabkan jiwamu jadi lega, saudara. Kita nggak usah tunggu ya, seperti orang-orang yang belum ditebus, ya kan? Oh, nanti kalau masalah kebutuhan gini sudah selesai, masalah anakku selesai, ya kan? Aku sudah tidak sakit lagi, aku nggak kurang. Tidak, kita bukan begitu. Kita sekarang sudah di dalam Kristus, kita bisa mengalami kelegaan yang lebih besar di jiwa kita. Amin. Dan dari situ akan mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Kita nggak usah sama terus, kita bisa berubah, hidup kita bisa berubah, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya dulu nggak seperti ini ya. Dulu tidak punya semangat hidup, susah tidur. Rasanya hidup ini berat sekali. Tapi puji Tuhan, Dia yang telah menebus kita, yang telah menyerahkan nyawanya buat kita. Dia yang paling tahu memulihkan jiwa kita. Yesus Kristus adalah gembala kita. Ingat selalu, Dia adalah gembala kita. Ya kan, Dia mengembalakan kita lewat, ya kan, orang-orang yang Dia sudah urapin, otoritas rohani yang Dia taruh dalam hidup kita. Amin, saudara. Thank you Jesus. Ya kan, Dia memimpin kita. Bisa juga langsung ya. Ada saat Dia berbicara sama kita langsung ya. Pasti saudara, kita bisa tahu. Kita mengatakan domba-dombanya bisa mendengar suaranya. My sheep can hear my voice. Domba-dombaku bisa mendengar aku. Kita bisa dengar dari Dia. Dan kadang itu bukan suara, kita bisa tahu aja. Amin, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi Yesus Kristus adalah gembala kita, pemimpin hidup kita. Dia adalah kepala kita. Jangan izinkan pengertian kita sendiri, ya, terutama opini, pengalaman orang, ya kan, agamawi yang tidak sesuai firman, ya kan, menggembalakan kita, memimpin kita. Karena kalau tidak dalam kebenaran, tidak sesuai kebenaran, itu efeknya bukan memberikan kelegaan, tapi membuat kita jadi rasa takut, tidak pasti, ya kan, selalu ragu-ragu. Oh, nanti di surga nggak ada penyakit, nanti di surga nggak ada kemiskinan. Sekarang ini sabar-sabar aja, ya kan, sabar terus. Itu tidak begitu, saudara, ya. Amin, saudara. Jadi saudara, puji Tuhan. Ingat kemudian Yesus bilang di Matius, kita nggak ke situ karena saya udah sering, ya kan, saudara bisa dengar bahasa yang lain. Terus Dia juga mengatakan belajar akan aku. Ya, Dia bukan hanya serahkan beban, kita jangan cuma ambil separuh ayat itu. Dia juga bilang belajar akan aku, karena aku lembut hati. I'm gentle, I'm lowly. Aku rendah hati dan lembut hati. Amin, saudara. Kita sebagai manusia, kita tidak diciptakan untuk dikontrol. Ya kan, kita diciptakan untuk kita menyembah Dia. Lain, saudara. Lain tapi kita memilih untuk percaya. Kita memilih untuk menyembah Dia. Amin, saudara. Itu sesuatu yang orang nggak bisa dipaksa. Orang nggak bisa dipaksa ya untuk mengasihin. Ya kan, orang nggak bisa dipaksa untuk menyembah. Kalau dia dalamnya nggak mau, dia nggak bisa. Kita diciptakan, ya kan, untuk kita menyembah Dia, ya kan, dan kita mau karena Dia mengasihi kita lebih dulu. Amin, saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Jadi Tuhan Yesus bilang, kenapa jiwa kita ada kelegaan? Karena Dia lembut hati dan Dia rendah hati. Dia bilangnya pakai kuknya aku ya. Belajar akan aku, bukan hanya belajar mengenai Yesus, tapi belajar Dia bikin apa buat kita. Supaya hidup kita nggak sama lagi, saudara. Kita nggak usah ada di posisi yang sama terus dan tidak usah berlarut-larut. Amin, saudara.
Haleluya. Ada kelegaan yang lebih besar, ada damai sejahtera yang lebih besar, ada keberhasilan roh jiwa tubuh kita yang sudah tersedia di dalam warisan kita ya. Jadi dia bilang, aku lembut hati dan rendah hati, jiwamu, kalau kamu pakai cooknya aku, jiwamu akan lebih lagi ada kelegaan. You shall find rest unto your soul. Jadi ingat, cooknya itu Alkitab nggak bilang, Tuhan bilang, ini aku kasih kamu beban. Tidak, pakai cooknya aku. Cook itu adalah kesatuan, ya kan, penyatuan dari dua binatang kepalanya ya, di kepala ya dikasih cook. Untuk satu tujuan, untuk satu. Kenapa dikasih cook? Karena ada dua kepala, ada dua kemauan. Amin, saudara, ada dua kemauan ya, dan itu menjadikan manusia itu, jiwa kita, karena jiwa kita masih perlu dirubah ya. Kalau kita tidak satukan pakai cooknya Tuhan Yesus, nanti kita hidup seperti tidak terarah, saudara. Coba ini, coba itu, nanti coba ini, kadang jadi, kadang enggak, tabrak sini, tabrak itu, kecewa si ini, marah sama si kadang oke, kadang tidak. Sudah ada keberhasilan materi, kenapa tidak happy? Itu kan? Itu, tapi Tuhan mau kita pakai cooknya dia. Tujuannya dia. Dia mau kita hidup dipimpin sama dia. Kita yang harus pakai, saudara. Tuhan tidak pernah paksakan kemauannya ke kita. Amin, karena dia bilang, jangan seperti orang dunia ya, yang mereka tuh ngontrol. Ya kan? Ngontrol. Ya kan, harus beginian begitu, kalau enggak awas. Ya kan, dikatakan di 1 Petrus 5, kamu jangan seperti pemerintah-pemerintah di dunia. Jangan seperti dulu kan, Herodes. Ya kan, awas kalau enggak melakukan apa yang saya mau. Ya kan, Tuhan bilang, enggak, kamu perlu jadi contoh. Amin, orang tua. Ya kan, perlu jadi contoh. Itu semua kita nggak bisa tanpa kekuatan dia ya. Jadi disitulah Tuhan bilang, pakai cooknya aku, pasang cooknya aku. Dia tidak akan paksakan maunya dia ke kita. Dia tidak akan paksakan, saudara. Ya kan, karena Allah itu kasih, dia tuh kebenaran. Amin, dia tidak pernah bohong, dia tidak pernah manipulasi, dia tidak pernah bohongin kita, dia tidak pernah paksakan. Nah, kadang-kadang ada orang yang mungkin salah mengerti ya. Ada saat Allah bisa bersikap tegas, sama seperti Petrus. Waktu dia mau cuci kaki murid-muridnya, Petrus menolak. Tuhan Yesus kemudian peringatkan, kalau kamu nggak bisa ngambil bagian. Dan dia bersikap tegas. Dengan kata lain, kamu lebih baik kamu tunduk, kamu perlu. Dia nggak maksa. Kalau kamu nggak mau, lebih baik kamu mau, karena itu kamu perlu. Amin, saudara. Petrus yang punya banyak masalah. Petrus tuh kemauannya keras. Ya kan, ini baik kalau dia ada di antara saudara juga yang punya kemauan keras. Saya juga kemauan saya keras. Tapi puji Tuhan, yang Tuhan Yesus tuh kemauannya keras loh. Puji Tuhan, saudara. Tapi kita lihat di sini bagaimana jangan sampai kemauan keras kita merugikan kita. Ya kan? Nah, Petrus waktu itu berapa kali Tuhan harus, ya kan, urus sama dia, dealing sama dia, urusan sama dia. Karena kemauan dia keras. Jadi Tuhan bilang, kalau kamu nggak mau, Tuhan nggak ngancem. Awas ya kalau enggak. Dia bilang kalau kamu nggak mau, kamu nggak bisa ambil bagian loh. Amin, saudara. Itu penting. Ya kan? Ada saat juga Petrus menolak kalau Yesus bilang dia mau menderita. Dia bilang, dia tegur Yesus. Tapi Yesus bilang, nyala kamu iblis. Jadi kita balik di sini, Tuhan Yesus bilang, dia menyarankan, dia menyuruh kita, pakai cooknya aku. Dia sebagai kepala, dia mau kita semakin, jiwa kita semakin makmur. Kemakmuran di luar itu asalnya dari jiwa kita, saudara. Kita tahun ini Allah mau, agendanya Allah, kehendak Bapa kita, karena dia Allah yang penuh kasih, dia sangat-sangat generous, dia sangat berlimpah, dia sangat ingin kita mengalami kebaikan dia di dalam skala yang lebih besar. Tapi dia nggak bisa paksakan, dan dia nggak akan pernah mau paksakan. Terserah saudara dan saya. Amin, saudara. Makanya Yesus kepala kita, memimpin kita, pakai cooknya aku,
pasang, kamu pakai ya. Amin, saudara. Itu nggak dia langsung pasangkan gitu, dia bilang kamu harus pasang, kamu harus mau pakai. Amin, supaya dia bisa pimpin kita. Sebab saat dia pimpin kita, kadang-kadang tidak nyaman, saudara. Kadang-kadang tidak nyaman di daging kita ya. Dia tidak akan memimpin kita kepada bencana, kutukan, ya kan, segala yang menghancurkan. Dia tidak, karena dia datang untuk memberikan hidup. Tapi dia bisa pimpin di mana situasi untuk kita, yang jiwa kita yang masih perlu diperbarui itu nggak nyaman, saudara. Waktu Tuhan pimpin kita dari kita biasa ke gereja yang besar, yang bagus, yang keren, wah pergaulannya internasional, ya kan. Waktu itu saya habis lahir baru dan teman-teman kita seneng, wah kita rame-rame ke gereja ini, wah orang gembalanya orang Amerika, wah berbagai bangsa ada di situ. Kalau habis ke gereja, wah kita rame-rame, kita ke restoran yang bagus, wah asik sekali, saudara. Tapi kemudian karena kita terus bertumbuh, kemudian beberapa teman saya yang punya karunia, mereka dipimpin untuk mulai bangun gereja. Dan disitulah Tuhan pimpin saya ke situ sama mereka yang masih kecil sekali. Dan mereka cuma student. Mereka lebih muda dari saya, 6 tahun, 10 tahun lebih muda. Ya kan, mereka semua udah punya pacar ya, nggak semua sih, sebagian besar. Ya kan, jadi disitulah saya bisa dengar, saya bisa tahu. Kalau kita punya hubungan intim sama dia, kita dekat sama dia, kita menjadikan dia yang paling dekat sama kita. Ya, tempat kita mencurhat, kita selalu lebih mau mengandalkan dia daripada orang, sahabat, teman. Kita bisa dengar, saudara. Kita mau percaya. Kalau kita mau percaya aja. Jadi saya bisa tahu Tuhan mau saya di situ. Dan dia secara spesifik bilang, kamu jangan kesana kemari, dia bilang. Kamu di situ berdoa. Saudara, waktu dia suruh begitu, ketahuilah, saudara, saya punya masalah berdoa. Saya punya masalah untuk konsentrasi. Kalau saya lagi mau konsentrasi sesuatu, saya lihat yang serem-serem. Karena latar belakang saya dulu, ya kan, latar belakang dulu, ya kan, saya suka kalau dari SMA, saya nggak suka hidup saya. Saya sengaja menghayal, saya nggak ada di situ, saya ada di mana. Jadi akibatnya pikiran saya suka terganggu, saya suka susah tidur. Ya kan, jadi untuk saya mau berdoa itu susah sekali. Saya harus mengenyitkan alis saya harus benar-benar fokus. Saya nggak mau lihat yang serem-serem, saya harus lawan. Dan kadang saya ditertawakan, saudara. Ih, aneh dia kalau berdoa. Tapi Tuhan suruh saya berdoa. Itulah dia. Ya kan, apakah itu nyaman untuk saya? Tidak nyaman loh. Nomor satu, saya canggung. Mereka semua lebih muda dari saya, ya kan, gembalanya, ya kan, di situ rasulnya, gembalanya, mereka semua anak muda. Ya kan, saya lebih tua, ya kan, tapi saya perlu tunduk sama mereka karena mereka punya karunia, ya kan. Saya menghormatin mereka karena karunia mereka, nggak suka bicara sembarangan, nggak memperlakukan mereka dengan sembarangan, ya kan. Dan pertama-tama itu, waduh, saudara, ya kadang ada yang ngejek ya, wah kok aneh tuh kalau doa gimana gitu, saudara. Tapi disinilah, ya saudara, Tuhan Yesus sedang memimpin saya. Kenapa? Kalau dia mau memimpin kita, ingat, dia tidak datang untuk mengambil dari kita. Kita ini udah bangkrut. Yesus datang untuk memberikan hidupnya, memberikannya dalam segala kelimpahan, bukan untuk ngambil dari kita. Mau ngambil apa? Dia tahu, di Mazmur 23, dia gembala kita. Kita nggak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Bukan soal kebutuhan aja, tapi di mana jiwa kita dipulihkan, termasuk kerinduan hati kita. Itu dia sudah siapkan. Tapi kita harus mau rela dipimpin sama dia. Dan itu kadang-kadang tidak normal, tidak seperti biasa, saudara. Itu bisa nggak nyaman karena saya rasa canggung. Tapi karena saya tahu dia paling dekat, saya waktu itu sebatang kara, ya kan, di Tokyo. Jadi apa-apa ke dia. Sekarang juga saya tetap dekat sama dia. Cuman itu benar-benar karena saya sendiri sekali ya, di negara asing dan sebagainya. Jadi wah, pegangannya kenceng. Sekarang juga masih ya, tapi beda sekali kalau saudara sendiri ya, di negara yang gimana ya. Tapi disitulah saya nggak berani karena saya bisa tahu. Tuhan bilang kamu jangan kemana-mana. Jadi biarpun saya diejek, saya diketawain, saya tetap aja berdoa. Akhirnya lama-lama, saudara,
Tadinya susah sekali konsernya. Makanya saya ingatkan, saudara nggak usah putus asa. Kalau hal-hal tidak langsung terjadi, asal ada dasar firman-Nya, saudara, Tuhan pimpin, jangan berhenti, saudara. Jangan berhenti. Karena akan ada terobosan, akan ada peningkatan, akan ada pertumbuhan. Itu yang saya alamin. Saudara, minggu demi minggu ya, cuma berdua doa. Kadang sama tanda kutip gembalanya, ya kan, yang sebetulnya cuma pelajar, cuma punya karunia gembala, ya kan, cuma berdua. Kadang sama orang lain lagi, terus belum ada tempat yang tetap, jadi kadang pindah-pindah. Terus saya doa di atas tangga, di bawah pohon. Setiap minggu doa, berbahasa roh, doa. Akhirnya lama-lama apa yang terjadi? Waktu Dia mimpin kita, jiwa kita dipulihkan. Makanya Tuhan adalah gembalaku, ya kan, aku tidak akan kurang. Dia memimpinkan ke air yang tenang, ya kan, ke air yang tenang. Dia membandingkan di padang berumput hijau. Terus dikatakan, sayangnya bahasa Indonesia dia menyegarkan jiwa kita. Sebetulnya bukan menyegarkan, memulihkan jiwa kita. Karena untuk kita mengalami lebih, ya kan, kasih karunia-Nya, warisan kita. Yang menghalang itu bukan Tuhan, karena Tuhan yang kasih warisan. Dan agamawi, pengajaran agamawi yang iblis pakai buat menipu banyak anak Tuhan. Makanya kita nggak bisa hidup hanya mengandalkan perkataan si A, si B, si C, terus pengalaman orang, tidak. Firman harus jadi patokan. Firman penebusan Yesus. Yesus bikin apa? Kita harus lihat, oke, firman-Nya mana? Harus sesuai dengan konteks, karena karya Kristus adalah satu karya yang sudah selesai. Finish work. Yesus sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Amin, saudara. Itu Ibrani 1. Dia sudah diserahkan bagi pelanggaran kita, sudah dibangkitkan bagi pembenaran kita. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kita sudah duduk sama Dia, sudah selesai mengadakan penyucian dosa. Amin. Kalau apa yang kita dengar, siapapun juga yang bicara, kalau tidak sesuai firman-Nya, ada ketidakbenaran, saudara. Kalau bilang, oh nanti belum tentu kamu selamat, nanti kamu harus lihat, kalau kamu benar-benar sungguh-sungguh melakukan kehendak Tuhan, itu gak sesuai firman-Nya. Kata selamanya tuh sering disebut. Keselamatan itu kekal, saudara. Amin, saudara tuh anak Allah selamanya. Saudara jadi satu sama Kristus berapa lama? Selamanya. Saudara di dalam Kristus, di dalam tangan Bapa berapa? Selamanya. Makanya dikatakan sering-sering, tapi kalau yang sudah dibutakan, kenapa gak bisa ngelihat? Dikatakan di Roma pasal 8, gak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah. Tidak ada. Termasuk, ya kan, kelemahan saudara, kesalahan saudara. Saudara kita kan masih terus dipulihkan. Ada saat kita keliru lagi, salah ngambil keputusan, kita lagi gak maksimal. It's okay, kita bangkit, kita bisa bangkit. Amin, saudara. Jadi di sini kita lihat, ada saat gak nyaman, saudara. Tapi disitulah Tuhan mendidik saya. Waktu itu saya nggak mengerti. Saya cuman yang nolong saya tuh karena saya deket sama Dia dan punya kebiasaan baca Alkitab. Dan saya nggak baca yang lama-lama, ya kan, saya juga baca yang Yesus, ya, mengenai Yesus. Kalau yang lama-lama kadang-kadang ada rasa takut. Karena ya kayak surat Nabi itu kadang kan istrinya menghukum, ya. Menghukum gitu loh. Jadi bikin takut, karena urapan tetap ada loh, saudara. Tapi itu udah digenapin kan, saya nggak ngerti. Tapi saya punya kebiasaan baca Alkitab. Amin, saudara. Itu yang nolong saya juga, ya. Jadi dari situ saya lihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup saya. Ya kan, sampai beberapa lama, saudara. Tapi setelah itu ada saat menabur, ada saat menuai. Bagaimana waktu menuai, saudara? Wah, luar biasa, saudara. Ya kan, dimana kemudian Tuhan pastikan saya menuai. Itu yang Dia bilang, 1 cangkir air saja, kita nggak mungkin kehilangan upah kita. Saya hampir aja salah. Karena setelah gerejanya kemudian jadi lebih lagi diteguhkan. Tadinya mereka semua yang pelajar-pelajar ini kembali ke Indonesia, mereka sudah selesai sekolah, ya kan. Kita kemudian saya di situ karena yang salah satu yang dari mula di situ, akhirnya saya jadi leader penatua yang tadinya nggak bisa doa sampai jadi leader doa. Bayangin, saudara, tidak bisa doa, mau konsentrasi aja susah, ya kan. Tapi kemudian Tuhan terus gembala kita. Waktu kita mau dipimpin, kita bisa akan menggenapin rencana panggilan kita. Dan itu tidak rumit kalau kita mau jadikan Dia utama dalam hidup kita. Amin, saudara. Saya terus dikasih kekuatan di dalam kelemahan saya.
masih kadang susah tidur, saudara. Masih gimana, sempat sakit-sakit. Saya sempat kena paru-paru basah, ya kan, nggak tahu jaga kesehatan, ya kan, tapi Tuhan sembuhkan dan sebagainya. Pernah mengalami kebakiran, Tuhan lindungin. Pernah mau pasangan hidup yang keliru, Tuhan lindungin. Di dalam kelemahan saya kuat karena Dia kekuatan. Ya, waktu itu saya hampir aja saya nggak ngerti. Setelah gereja, kemudian saya sebagai leader juga, kita berdoa, kita mendatangkan, Tuhan mempertemukan saya dengan salah satu yang pengurus denominasi. Kemudian kita datangkan satu orang gembala full, orang Indonesia dari Amerika, orang Bogor dari Amerika, dan dari situ gerejanya tambah banyak lagi. Yang tadinya cuma puluhan jadi ratusan, banyak yang lahir baru. Kemudian yang doa kita bukan lagi cuma 2, 5. Terakhir tuh kita doa semalam suntuk. Waduh, terakhir yang ikut doa 40 orang, saudara. Yang ikut doa 40 orang. Wah, semangat. Tapi setelah itu saya pikir, udahlah, udah cukup 9,5 tahun. Saya udah waktunya pikir mau menikah. Saya bilang, nanti repot ini di Jepang mau menikah, jarang orang Kristen. Nah, ini saya mau kasih tahu. Kalau kau saudara dan saya, kita bertekun, saudara. Kita mau dipimpin sama Dia. Jangan cari kemauan kita sendiri, saudara. Rugi, saudara. Dia yang paling tahu jiwa kita, saudara. Dia yang ciptakan kita. Bukan orang yang paling pintar. Bukan orang yang paling kaya. Dia mau jiwa kita dirubahkan. Karena Dia mau kita mengalami hidupnya. Ya kan, mengalami shalom. Dia mau kita berhasil lebih daripada kita. Tapi kalau jiwa kita nggak berubah, nanti nggak bisa. Nanti oke, terus nggak oke. Oke, nggak oke. Begitu, saudara. Nggak stabil, saudara. Bukannya bertumbuh terus, tapi naik turun. Nah, beberapa orang kenapa begitu? Karena tidak mau dipimpin. Tidak mau pakai cooknya Dia. Kadang pakai, kadang copot. Ikut lagi maunya. Ya kan, tidak stabil. Tapi kalau mau, perlu ketekunan, perlu trust, percaya sama kasihnya Dia. Bahwa Dia yang paling mengasihi kita, Dia yang paling bisa dipercaya. Jadi, singkat kata, setelah gereja sudah ya kan, saya kemudian, ya udahlah, saya mau pulang Indonesia aja lah. Saya pikir saya nggak ada panggilan. Udah selesai ya Tuhan. Ini saya udah selesai. Saya mau pindah ke Amerika, Tuhan nggak kasih saya. Ya udah, saya pulang Indonesia aja. Tapi Tuhan, Dia sudah bilang kalau kita mau menabur, kasih, kita ikut ambil bagian. Waktu Dia bekerja di gereja lokal, di pelayanan yang Dia taruh, kita mau bertekun. Dia bilang 1 cangkir air pun aku pastikan kamu menuai. Apalagi lebih dari itu, Tuhan bekerja dalam diri saya bertahun-tahun. Jadi waktu itu, begitu saya mulai ngomong sama orang, langsung Tuhan taruh di hati saya sangat kuat, saudara. Ingat, iblis berusaha menganiaya saudara dan saya, walaupun kita sedang melakukan kehendak Tuhan. Iblis mau kalau bisa kita menyerah. Makanya dikatakan, waktu in patient possess your soul, di dalam kamu lagi sabar, kuasain jiwa kamu. Jangan izinkan jiwa kamu membuat kamu keluar dari rencana Tuhan. Jangan sampai saudara dan saya nggak menuai. Firman-Nya juga mengatakan, jangan jemu-jemu berbuat baik, ya kan, supaya kamu menuai. Kenapa? Karena kita bisa jemu. Waktu itu saya udah rasa udah cukup. Saya rasa udah kayak ada jemu gitu loh. Karena udah selesai. Karena Tuhan sudah ada rencana lain, ada promosi, ada upah iman, ya kan, ada peningkatan. Amin, saudara. Thank you Jesus. Jadi jangan anggap remeh kalau saudara mengerti apa yang saudara lakukan dalam saudara mendukung, ya kan, pelayanan dengan dasar yang benar, ya. Dasar yang benar bukan untuk dibenarkan. Saudara tidak melayani, saudara tidak bantu berbuat baik untuk dilayakan, tapi karena saudara tahu saudara dikasihin, saudara mau dengan tulus, ya kan, jadi berkat, ya kan, apapun juga bagian saudara. Jangan anggap remeh loh. Karena Dia tahu apa yang saudara lakukan dan Dia yang akan pastikan saudara menuai. Jadi begitu saya merasa itu langsung ada di hati saya tuh kuat sekali. Tuhan bilang kamu harus ketemu saya. Jadi saya putuskan untuk doa puasa waktu itu. Itu pun saya dengar selintingan orang. Itu iblis pakai orang. Waktu itu ada orang-orang yang iblis pakai buat menuduh saya. Saya begini gitu, tuduhannya nggak ada dasarnya.
nggak pernah jadi karena nggak benar, ngata-ngatain saya, mengejek saya, sebab banyak hal, saudara. Contohnya, waktu itu kan gereja lagi mau retret, ya kan, ke tempat mana yang bagus di Jepang ya. Kalau bulan Desember ya, sewa 4 hari 3 malam gitu kan, nanti ada salju dan sebagainya ya. Tapi waktu itu saya bilang, aduh saya nggak bisa nih, ada sesuatu dalam hati, saya harus ketemu Tuhan sendiri. Ada sesuatu yang dia mau sampaikan. Jadi waktu saya melakukan itu, ada yang ngomong, apa sih, leader apaan tuh, penantu apaan tuh, kita lagi di sini, dia malah menyendiri. Itu tuh, saya nggak bisa ngomong kan sama orang, oh Tuhan begini gitu. Enggak, saya cuma bilang saya perlu sendiri, saya lagi perlu doa sendiri. Makanya kita harus hati-hati, kita jangan suka ngomong sembarangan. Itu merugikan kita loh, kalau kita kebiasaan Alkitab bilang jangan suka gampang lepas bicara loh. Itu nanti kita menuai yang nggak baik. Hati-hati perkataan kita, apalagi terhadap saudara seiman yang memang lagi sungguh-sungguh lagi bertumbuh. Orangnya apalagi yang diurapin juga, ya kan, saudara seiman juga. Jadi waktu itu saya abaikan aja. Enggak, saya ikutin apa yang di hati saya. Makanya saudara, kita harus belajar pentingkan Tuhan. Pentingkan firman-Nya. Pentingkan tujuan Tuhan dalam hidup kita. Pentingkan kehendak Tuhan. Saudara tidak akan dikecewakan. Kita tidak akan dikecewakan, kita nggak akan dipermalukan. Dan dia selalu memberi lebih daripada apa yang berani kita pikirkan dan doakan. Itu Tuhan kita, saudara. Dia kalau ngasih nggak tanggung-tanggung, saudara. Amin, saudara. Jadi waktu itu saya biarin aja, saya doa puasa. Nah Tuhan bilang, ke Rema Amerika. Ya kan, singkat kata kan saya udah sering ngomong bagaimana semua datang. Uangnya datang secara supernatural. Tuhan menyebabkan saya berada di tempat yang tepat pada saat yang tepat, ya kan? Gimana saya nggak usah pakai manipulasi. Oh Tuhan ngomong ini, nggak, saya diam aja, saya biasa aja. Tapi waktu itu saya lagi ngobrol sama satu teman, terus gembala saya denger, oh, Monica kamu mau ke Amerika? Saya kan ngomong ke orang-orang, saya mau ke Rema. Ya orang-orang, terus gembala saya, dia dengar saya ngobrol sama teman saya, dia dari obrolan itu dia nguping. Nah ini kan saya nggak sengaja gitu loh. Tuhan, dia sanggup menaruh kita di tempat yang tepat pada saat yang tepat agar rencananya digenapin. Itu kasih karunia dia. Amin, sama setia dia menaruh Rut yang untuk dipertemukan dengan Boaz. Padahal banyak kebun di situ. Tapi kenapa Rut di situ? Karena dia beriman pada Tuhan. Dia ikut, dia pakai secara mungkin nggak seperti Tuhan di sebelah, tapi dia pakai cooknya Tuhan. Dia ikut apa yang Tuhan mau. Kita juga gitu, ya kan? Jadi dengan dia ikut juga dia kerinduan hati. Nah waktu itu saya juga gitu, saya lagi itu, dia gembala saya tanya, loh Monica, kamu ke Amerika, kamu nggak ada tabungan? Nggak ada, kan Tuhan ngomong. Saya bilang. Jadi waktu itu kemudian saya disuruh share visi saya, nggak lama setelah itu 2 minggu kemudian, dan mereka putuskan untuk mereka dukung saya selama 2 tahun. Tapi sebelum itu juga Tuhan sudah pimpin saya untuk menabur untuk murid-murid di Rema. Ya kan, tiap bulan Tuhan suruh saya menabur ke mereka. Itu sebabnya saudara jangan anggap remeh keseharian kita. Jangan selalu pikir nanti, yang sekarang aja, hari lepas hari. Ya kan, Alkitab bilang sehari, hadapin aja hari-hari bersama dia. Kesusahan sehari cukup sehari. Kita harus ada visi ya, yang dari dia, rencana tujuan Tuhan. Tapi keseharian kita, kayak waktu itu, saya nggak tahu bahwa saya akan ke Rema di Amerika. Saya pikir saya cuman begini aja lah. Ya udah Tuhan taruh di hati ini, ya udah saya menabur aja tiap bulan untuk mereka. Ya kan, ada international student setiap bulan ya, partner. Ya kan, saya ajak orang lain juga. Saya nggak tahu saya akan menuai. Keseharian kita, mulut kita sudah ngakuin sudah, Tuhan Yesus adalah gembala saya, Tuhan Yesus adalah kepala saya, Tuhan Yesus adalah hikmat saya. Amin sudah. Tuhan, saya mau kehendak-Mu, tujuan-Mu digenapi dalam hidup saya. Itu mulut kita adalah setir. Ya, tahun ini kita nggak usah tunggu sampai bulan Desember. Kita mau bagaimana? Kita bisa terus. Ada hal yang mungkin makan waktu ya. Tapi kalau kita terus konsisten, kita akan mengalami sudah. Mulut kita tuh setir. Jangan kesana kemari nggak terarah. Perkatakan firman dari sekarang. Perkatakan janjinya dari sekarang sudah. Saudara, dan jangan ngomong yang lain. Jangan mendua pikiran. Jangan ngomong yang berlawanan. Makanya perbarui pikiran. Supaya kita ngomong terus-menerus yang konsisten.
Karena firman Tuhan bilang kalau kamu bimbang, kamu tuh seperti gelombang laut gitu ya, kapal yang kena gelombang laut, ya kan, nanti kamu nggak dapat apa-apa. Bukan Tuhan nggak mau kasih, karena kita ngomong A, ntar ngomong B, ntar ngomong C. Jadi kita mencabut kembali janji Tuhan, firman Tuhan yang kita sudah tabur. Anyway, akhirnya singkat kata, saya ke Amerika. Dari situ terus menerus ya kan, sampai sekarang sudah. Tapi saya perhatikan waktu itu bagaimana Tuhan menuntun saya, dan kalau dia tuntun kita pakai cooknya dia, ya tidak selalu nyaman. Nah kadang-kadang di pesan kasih karunia ini ada anak-anak Tuhan yang masih belum cukup pengertiannya. Terus pikirnya, oh itu kan bukan jerih payah kita. Terus sama sekali tidak ada tidak ada kesungguhan. Tidak ada giat, tidak sungguh-sungguh. Ya kan, cari kehendak Tuhan. Yang penting kan Tuhan kita sudah dimerdekakan. Tapi firman Tuhan tidak ngomong begitu. Dia tuh kepala kita loh. Amin, dia punya rencana, punya pekerjaan baik. Ya kan, itu Efesus 2, kita telah diciptakan kembali, kita nih buatan Allah, diciptakan kembali di dalam Kristus Yesus untuk pekerjaan baik yang dia sudah persiapkan sebelumnya. Dia mau kita berjalan di dalamnya. Dia punya rencana. Kita nggak bisa, oh ini kasih karunia, ya udah kita merdeka, haleluya, puji Tuhan. Kita hanya bisa diberkati, terus kita bikin rencana sendiri. Kita nggak mau denger, kita nggak mau diarahkan. Wah, itu dikontrol. Saudara harus tahu bedanya antara dikontrol sama dipimpin loh. Amin, saudara. Kita harus tahu, apakah Tuhan kontrol saya? Waktu dia bilang, kamu di situ ya. Dia sedang mengarahkan saya, bukan kontrol. Saya bisa nggak waktu itu? Kalau saya bilang, saya nggak mau. Bisa, saudara. Tuhan nggak akan bunuh saya. Tuhan nggak akan kutuk saya. Saya yang keluar dari kasih karunia. Saya ada teman waktu itu, satu umur sama saya. Ya kan? Kita kan, kenapa kita suka sama mereka nih anak-anak muda ya? Karena mereka suka ngomong firman. Saya waktu itu haus, makanya saya terus-menerus bergaul sama mereka, karena saya seneng kita ngomong firman. Jadi, wah asik sekali. Saya kena pergaulan baik, bukan pergaulan buruk. Makanya saya terus suka ngintilin mereka. Mereka senang sama saya juga senang sama mereka. Saya sangat diberkatin, karena saya haus. Tapi teman saya ini yang satu umur, saya minta sama dia, kamu temenin saya dong di sini. Karena saya kan canggung. Mereka lebih muda. Kalau ada masalah saya nggak bisa ngomong sama mereka. Saya ke Tuhan aja. Nggak apa-apa lah, ke Tuhan aja. Tapi karena mereka lebih muda kan. Lebih muda jauh, 10 tahun, 6 tahun kan. Tapi teman saya nggak mau, saudara. Dia tidak mau loh. Saya bilang, temenin saya dong. Ya kan, perempuan sama dia orangnya pinter. Dia lagi belajar master. Orangnya pinter. Tapi dia membiarkan pikirannya memimpin dia. Dia bilang, oh ngapain nih anak-anak muda? Dia panggil mereka si anu. Tidak ada hormat, tidak bisa punya pengertian bahwa mereka nih orang-orang punya karunia. Kalau kita dekat, kita bergaul, kita baca firman-Nya, kita akan punya pengertian. Bukan cuma ikut-ikutan, saudara. Kita bisa ada kepekaan loh. Saya bisa tahu ini orang, anak-anak muda, mereka punya karunia. Saya bisa kenalin, kenapa? Bergaul sama Yesus. Bergaul sama Yesus. Akan ada kepekaan. Kita nggak usah boroskan hidup kita. Hidup tidak terarah. Kita bisa akan ada kepekaan. Bergaul sama dia. Datang selalu sama dia. Serahkan beban ke dia. Apa-apa ke dia dulu. Karena yang mati buat kita, dia. Bukan manusia. Menghargai manusia di bawah Yesus. Amin, saudara. Jadi teman saya, Tuhan nggak bisa paksa. Saya percaya 100%. Tuhan mau dia nemenin saya. Saya perlu teman yang seumur. Saya suka sama dia, orangnya pinter, ya kan, orangnya pokoknya seneng lah anak-anak Tuhan, ya kan. Dia nggak mau ngapain di situ. Dia udah main cepet-cepet menikah, sudah. Mendingan ke gereja itu yang besar, pergaulan internasional. Gimana nanti mau menikah? Pergaulannya sempit. Nah ini kan, saya udah bilang sama Tuhan, saya nggak mau buru-buru menikah, karena saya tahu kelemahan saya. Tuhan lagi pulihkan jiwa saya. Saya nggak mau nanti kalau menikah, ya kan, kalau saya udah marah, saya langsung pergi. Jadi Tuhan lagi pulihkan jiwa saya untuk saya menerima yang terbaik. Kadang-kadang kalau kita nggak, ini manusia tuh kadang-kadang pikir bisa ngatasin sendiri. Ingat, yang ciptakan kita tuh bukan diri kita. Orang tua kita fisik ya.
Ya kan kita lahir dari orang tua mama kita kan, tapi kan yang kasih nyawa itu Tuhan, jiwa itu Tuhan, roh itu Tuhan. Itu juga semuanya Tuhan sih. Ya kan, tapi orang tua kita hanya secara fisik. Dia yang paling tahu jiwa kita. Karena kalau kita dunia itu kadang-kadang kamu butuh ini, kamu perlu ini, itu dunia loh. Makanya coba ini, coba itu buang waktu saudara, melelahkan, malahan nanti bisa punya masalah, sakit hati, kecewaan yang jadi beban. Maka Tuhan bilang datang sama aku, karena Dia yang tahu. Teman saya nggak mau, dia padahal saya lagi nggak mau pikir mau langsung menikah loh. Karena saya, walaupun saya kesepian, tapi saya belum berani deh. Tapi dia yang kepengen cepat-cepat menikah, dia mau punya anak 4, dia udah, wah saya mau begini-gini. Tapi waktu Tuhan mau pimpin dia nggak mau. Tuhan tidak paksa. Saya percaya Tuhan mau dia. Tuhan juga mau kerinduan hati dia digenapi. Tapi Tuhan tidak bisa paksa. Akhirnya dia pilih maunya dia. Pentingkan maunya dia, keinginan dia, kebutuhan dia. Ya kan? Tanpa sadar. Kadang-kadang apa yang baik belum tentu bijaksana. Baik kan ke gereja kan? Betul nggak? Dia ke gereja kok. Tapi kan ada pimpinan Tuhan secara pribadi. Tuhan mau memimpin dia ke tempat yang spesifik untuk supaya jiwa dia dipulihkan. Untuk dia kasih tempat sama kasih karunia Tuhan. Sehingga kerinduan hati dia digenapin. Dia mau punya anak 4, mau kawin, mau apa. Tuhan kan tahu. Dia kan Tuhan tahu diri kita lebih dari kita. Haleluya. Kerinduan hati orang benar digenapin. Dia yang taruh kerinduan itu dan dia sudah punya jalan keluar, rencana, strategi. Kita nggak bisa bersandar sama pikiran kita sendiri. Kita harus tahu Tuhan mau kita di mana, kita bisa tahu. Makanya dikatakan tadi saya baca di Efesus, ya kan, kamu jangan bodoh ya. Kamu kamu tahu kehendak Tuhan. Janganlah kamu bebal, tapi kamu jadi arif. Cari tahu, usahakan tuh kamu tahu kehendak Tuhan. Berarti kalau kita disuruh begitu, kita bisa tahu. Kalau kita mau. Tapi kalau kita nggak mau, kita lebih banyak ngobrol sama orang juga lagi cenderung bikin rencana sendiri, ikut maunya sendiri. Apalagi orang itu punya kemauan keras, rasa mampu. Nanti kita tanpa sadar kita lebih terpengaruh ke situ. Sedangkan Allah kepingin kita mengalami kegenapan janjinya. Dia mau kita mengalami Mazmur 23. Kita nggak kurang suatu apapun yang baik. Ya kan? Karena dikatakan orang-orang yang singa-singa punah merana kelaparan. Tapi orang-orang yang mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan. Bukan supaya dikasih, karena dia sudah ada. Dia sudah ada kerinduan hati kita. Dia yang lebih mau kita berhasil supaya menunjukkan kepada dunia. Ini loh Bapakku. Seperti saya juga sekarang, saya bisa bilang, saya ini berubah sekali saudara. Saya nggak seperti ini dulu. Kami sudah beda sekali. Orang-orang yang ketemu saya juga bilang, Cik Monica beda. Dulu saya tuh murung sekali orangnya, cepat putus asa, dunianya kalau ada masalah dunianya udah runtuh. Nggak ada keinginan hidup saya saudara. Amin saudara. Tapi Tuhan sekarang saya bisa kasih semangat orang. Makanya kalau kita terus percaya sama Dia, kita akan jadi kuat. Bukan kuat dari dirinya kita, Dia yang kasih kita kekuatan. Jadi makanya dikatakan jangan bergaul sama mereka yang pencemooh, yang nggak mementingkan, yang nggak cari kehendak Tuhan. Tapi kan begini, tapi kan oke. Masalahnya kita nanti yang rugi. Kita yang rugi, saudara. Karena apapun yang Allah lakukan, Dia lakukan itu buat kepentingan kita loh. Keutuhan kita, kemakmuran kita. Supaya orang melihat kebaikan Dia dalam hidup kita tuh kayak etalase. Ya kan, toko itu kan kalau etalase itu kan dipajang kan bagus-bagus kan. Supaya orang tertarik. Allah mau orang-orang dunia melihat ya kan sesuatu yang beda dengan dunia. Kebaikan Dia, kesetiaan Dia. Ya kan, mujizat, perlindungan supranatural, penyediaan supranatural. Kita nggak usah kompromi, nggak usah manipulasi, kok bisa berhasil. Ya kan, baru-baru ini juga ada yang kasih kesaksian, Ibu menikah, saya nggak gini setengah mati, tapi saya tetap ya kan mengalami berkatnya. Karena saya juga pernah bilang, kamu nggak usah ikutin sistemnya cinta uang, diperbudak sama uang. Nggak usah takut. Tuhan memberkatin kamu.
ya kan? Dan berdoa buat mereka, orang-orang ini yang lagi diperbudak. Kasihan mereka nggak punya masa depan. Mereka pikir, wah duitnya berapa miliar, tapi nggak punya masa depan. Mereka kan lagi dibutain. Kita kan nggak buta, jadi jangan ikut-ikutan. Tetap dia diberkatin. Amin, saudara. Haleluya. Secara materi ya, itu satu bagian berkat. Ingat, kalau berkat itu bukan hanya materi loh. Jiwa kita. Nomor satu, jiwa kita. Karena kalau jiwa kita dirubahkan, itu permanen, saudara. Kita nggak lagi naik turun, nggak lagi punya masalah yang sama. Sama seperti ulat berubah transformasi jadi kupu-kupu, saudara. Kami, saudara, kan itu beda sekali kan? Bentuknya itu, waduh, beda sekali. Dari ulat yang buruk, yang menjijikan. Saya nggak suka ulat. Terus dia nggak bisa terbang, terus dia slow. Dia lambat, ya kan? Merambat gitu kan, menjijikan. Itu seperti manusia lama kita begitu tuh, saudara. Ya kan? Terus ulat itu kan nggak berubah sedikit-sedikit jadi kupu-kupu kan? Nggak, dia tiba-tiba ekornya berkurang, terus ininya, dia enggak. Dia masuk ke kepompong. Disitulah ada proses metamorfosa. Dia berubah dalam kepompong itu. Saat kita melihat diri kita di dalam firman, kita melihat Yesus, firman, bagaimana Yesus gembala saya. Dia membimbing saya ini adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang buruk, yang menjijikan, yang menyebalkan sudah berlalu, yang lemah, ya kan, yang terbatas. Kupu-kupu tuh enggak terbatas. Ulat tuh kan terbatas. Itu ulat tuh gampang sekali diinjak, saudara. Nyet. Mati dia. Tapi kupu-kupu, saudara, kalau kita izinkan firmannya, kita seperti kepompong. Kita pakai waktu. Kita berkaca di 2 Korintus 3, saudara. Saya lihat sini, tunggu rubah bahasa Indonesia. Saya bacakan dari bahasa Inggrisnya aja deh ya. Saya bacakan dari bahasa Inggrisnya aja deh, nggak apa-apa. Saya langsung bacakan ya. Thank you Lord Jesus ya. Nah, orang-orang tuh pikirannya dibutakan. Ya kan? Orang-orang yang tidak melihat Yesus, atau orang-orang yang walaupun sudah di dalam Tuhan, tapi ada selubung. Jadi kalau baca Alkitab tuh ada yang nggak kebaca, saudara. Bukan soal bisa baca apa enggak. Ada sesuatu, selaput selubung. Ya kan, kalau nggak percaya penebusan Yesus sepenuhnya, ada selubung. Ya kan, waktu mereka membaca Taurat di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama ini saya baca dari 2 Korintus pasal 3 ayat saya baca bahasa Indonesianya aja deh, supaya saudara, ini penting sekali saudara ya. Tunggu saudara. Thank you Jesus. Haleluya. Ini tidak susah. Sekarang karena Yesus tidak rumit. Ingat, kuknya dia mudah, bebannya ringan. Ya, saya oleh anugerah Tuhan, saya mengalami perlindungan Tuhan. Seperti saya bilang waktu itu, saya baru usia 23 sampai usia 31 di Jepang. Itu usia dimana kebanyakan orang-orang kan pengen punya pacar, ya kan, mau masih muda, ya kan, nafsu orang muda, aku pengen ini, aku pengen itu. Tapi karena disitulah ada satu kekuatan saat kita membiarkan firman-Nya jadi patokan, kita mementingkan dia sebagai yang utama dalam hidup kita. Saya mengalami perlindungan dia loh. Hidup saya jadi nggak rumit. Sehingga karena saya tahu orang-orang di situ ada yang wah kemudian mengalami banyak drama ya. Ada yang sampai hidup bersama, maaf ya, tidur sana tidur sini, kena pergaulan bebas. Ada yang menikah salah dengan bukan yang dari Tuhan yang terbaik lah, inilah itulah. Pokoknya banyak drama, saudara. Ya kan, tapi disitulah walaupun saya lemah, karena dia jadi kekuatan, saya dilindungi, saudara. Padahal saya kesepian loh, saya itu kesepian. Siapa yang gak mau punya pacar kan? Ya kan? Tapi disitulah Tuhan melindungi saya. Aduh benar-benar. Dan salah satunya Tuhan menguatkan saya gak punya kebiasaan nonton. Itu kebiasaan yang baik. Saya tidak punya kebiasaan nonton. Karena kalau saya terus nonton, apalagi drama-drama, bisa jatuh. Karena itu mempengaruhi kan dari mata.
Kita jadi punya keinginan dan bukan keinginan dari Tuhan, tapi dari daging. Dan kalau tidak kuat di dalam Tuhan, bisa jatuh. Saudara. Jadi terseret. Karena apa yang kita lihat terus-menerus, kita pikir-pikir, kita imajinasi, terus kita ngomong. Nah loh, itu jadi kita jadi ruwet. Tuhan nggak mau kita mengalami keruwetan. Tapi dia nggak bisa paksa kita kalau kita nggak mau loh. Makanya di sini dikatakan ya, saya bacakan ya, tidak susah saudara. Saudara hanya perlu mau aja bertekun, perbarui jiwa kita, ya kan? Saya bacakan di sini ya. Pikiran mereka telah menjadi, dari ayat 14, pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka jika mereka membaca perjanjian lama itu tanpa disingkapkan, karena hanya Kristus saja yang dapat menyingkapkannya. Beberapa anak Tuhan salah menafsirkan firman perjanjian lama, langsung diambil begitu aja, diterapkan, dan itu tidak sesuai perjanjian baru. Itu membuat jadi ketakutan, ketidakpastian, kebimbangan, kebingungan, saudara. Kenapa? Karena hanya Kristus saja. Kristus tuh hikmat Allah, pengurapan Allah. Kita harus tahu perjanjian baru. Kita perlu lebih mengerti, diteguhkan di dalam penebusan Kristus. Baru kita bisa melihat ke perjanjian lama, menafsirkan dengan benar. Karena itu luar biasa kalau kita tahu dulu Kristus. Kita tahu yang benar dulu. Misalnya kan di perjanjian lama kayak Yesaya 45. Ya kan? Bagaimana kita diselamatkan oleh keselamatan yang selama-lamanya. Kamu tidak akan kena noda, ludah selamanya, dan seterusnya. Wow, itu kan luar biasa. Itu sesuai perjanjian baru. Kita nggak akan dipermalukan. Sesuai dengan Roma 9, ayat 28. Ayat 33, siapa percaya Yesus adalah Kristus, percaya kepada darahnya, nggak akan dipermalukan. Bukan hanya percaya kepada Yesus, percaya apa? Kan banyak. Harus spesifik. Makanya kalau ayat itu kita nggak perhatikan, nggak spesifik, kita tidak berakar, nanti gampang dicabut. Percaya Yesus sebagai kebenaran kita. Bukan plus-plus. Yesus juga, tapi saya juga. Saya kalau saya nggak begini, saya nggak melakukan kehendak Tuhan nih, nanti Tuhan nggak kenali saya, Tuhan menolak saya. Nah itu tidak sesuai. Itu salah penafsiran. Jadi di sini dikatakan, ya kan, bahkan sampai pada hari ini setiap kali mereka membaca kitab Musa, ada selubung yang menutupi hati mereka. Ada orang yang masih patokannya Musa, padahal sekarang ini Kristus, penebusan Kristus. Kenapa balik yang dulu? Yang dulu itu cuma shadow, cuma bayangan. Ada selubung, ya kan? Ya kan? Tapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Kadang orang bilang, ya saya percaya Tuhan, tapi sebenarnya yang dia percaya itu yang lain, ya kan? Haleluya, thank you Lord. Masih percaya mau dibenarkan dari perbuatan sendiri, perbuatan kebenaran sendiri. Jadi belum sepenuhnya percaya, haleluya, bahwa Yesuslah yang Tuhan utus untuk menebus kita. Titik. Kita tuh maksudnya yang lain-lain tuh harus sesuai. Yesus sendiri waktu ke Emmaus, dia berbicara kepada murid-murid mengenai dirinya dari kitab-kitab para nabi, mengenai dirinya loh. Harusnya kitab-kitab para nabi itu mengacu kepada Yesus. Kadang-kadang orang main comot ayat-ayat itu terus langsung diterapkan kepada dirinya. Tidak bisa. Kita bilang nggak boleh ditafsirkan untuk pribadi. Nubuatan tuh nggak boleh loh. Harus sesuai konteks. Itu bicara mengenai Yesus. Amin, saudara. Jadi percaya Tuhan, percaya apa? Kita nggak bisa percaya perjanjian lama plus perjanjian baru kita campur. Tidak bisa yang sekarang berlalu. Perjanjian baru, saudara. Ya kan? Jadi kalau kita berbalik, Tuhan kenapa saya begini? Kok saya bingung ya? Kok berat ya? Engkau bilang kuknya engkau mudah, bebanmu ringan. Kok saya berat ya? Berbalik sama Tuhan. Kalau kita mau berbalik, menjadikan firman-Nya sebagai patokan. Bukan orang ngomong. Karena ada orang yang kemudian cari alasan. Ya tapi kan si Anu begini, udah percaya Tuhan. Nah itu menjadikan firman-Nya kayak nggak ada kuasanya. Meninggikan opini orang, pengalaman orang lebih tinggi daripada firman. Nggak bisa. Firman harus yang paling tinggi. Kalau Tuhan Yesus bilang, kuknya mudah, bebannya ringan. Oke, kenapa Tuhan? Saya masih belum ada kelegaan. Bisa nanya gitu. Saya percaya firman-Mu, kok saya belum lega ya? Tolong saya, bekerja dalam diri saya. Buka mata hati saya. Saya mau. Kalau kita begitu, kita akan bisa melihat, saudara. Ya kan? Maka selubung itu, ya kan?
Kalau seorang berbalik kepada Tuhan, selubung itu diambil daripadanya. Kita lebih mau dengar daripada kita paksakan maunya kita sendiri. Saya ulangin lagi ya. Kalau kita mau berbalik sama Tuhan, kita jangan ikutin maunya kita sendiri. Kita jangan bergantung sama pengertian kita. Sebab pengertian kita masih harus berubah. Kita masih harus bertumbuh. Amin, saudara. Haleluya. Kalau kita mau berbalik, Tuhan, firman-Mu ngomongin, tapi saya merasa berarti harusnya ada kelegaan yang lebih besar. Kok dalam hal ini saya belum buka mata saya. Waktu kita berbalik, ya kan, selubung itu diambil. Saudara, kemarin saya periksa mengenai Lot. Lot itu artinya selubung loh. Ya kan, Lot. Ya kan, kita ini keturunan Abraham. Kita bukan keturunan Lot. Makanya jangan jadikan kemakmuran materi sebagai patokan saja. Ya kan, kalau kita benar-benar jiwa kita makmur dari jiwa kita, it's okay kemakmuran materi selama jiwa kita juga terus-menerus, karena itu aman. Tapi kalau cuma makmur secara materi seperti Lot, masih ada selubung, tidak berbalik sama Tuhan, udah rasa puas, saya kan udah oke, lihat nih, saya udah tabungan saya berapa, saya punya apa. Nah, kalau udah gitu, nanti ada selubung, saudara. Ya karena Lot kehilangan semuanya, saudara. Jangan ya, kita berbalik, kita selalu jadikan firman-Nya patokan. Enggak, firman-Mu ngomong gini, bantu saya. Waktu saya enggak langsung sembuh, Tuhan kenapa? Bantu saya. Nah Tuhan, saya tahu ini masalahnya bukan di Engkau, enggak cari-cari alasan. Mungkin Tuhan belum mau saya sembuh, enggak. Firman-Mu bilang saya sudah ditebus, harusnya saya ini, tolong saya. Dia kasih petunjuk, begini, saya sesuaikan, mengalamin. Amin, saudara. Karena kalau firman-Nya ngomong gitu, dia nggak bisa bohong. Allah itu nggak bisa bohong ya. Jadi di sana dikatakan, kalau kita berbalik, kita jadikan firman-Nya sebagai patokan. Kita nggak paksakan maunya kita. Kita terus jadi alasan. Ya kan? Maka selubung itu diambil dari kita. Sebab Tuhan adalah roh, hati. Ya kan? Kita nggak bisa ngomong Tuhan, tapi hati kita sebetulnya tidak. Kadang-kadang orang ngomong itu ya. Kelihatannya giat melayanin. Wah ini Tuhan gini. Tapi sifatnya, ya kan, tidak berjalan dalam kasih, ya kan, suka menjelekkan orang misalnya kan, dan sebagainya, tidak tenang. Kenapa begitu? Ya kan? Terus kadang-kadang orang bilang, orang itu pelayanan, berarti orang itu cinta Tuhan. Itu bukan soal itu. Kita bilang kalau yang cinta Tuhan itu harus melakukan kehendak Tuhan loh. Itu bukan nomor satu. Tapi kenapa begitu? Karena kemauan kita harus tundukkan dulu kepada penebusan Kristus. Kita harus rela menundukkan diri maunya kita dulu. Kita harus ikut maunya Tuhan, bukan pikiran kita sendiri. Kita nggak usah kejar terus pakai Tuhan supaya kita dapat apa yang kita kejar. Tuhan itu Tuhan loh. Yesus itu Tuhan. Dia gembala kita, dia kepala kita. Jangan pakai dia untuk mau dapat apa yang kita mau. Nanti kita kecewa. Amin, ya segala kerinduan hati kita sudah ada, itu lebih daripada kita pikirkan dan doakan. Kita jangan pakai dia untuk maunya kita. Terbalik, kita tundukkan kemauan kita ke dia. Karena dia sudah tebus kita, sudah ada kerinduan hati, keberhasilan, terobosan sudah ada. Kita nggak usah paksakan maunya kita. Pakai Tuhan untuk kasih apa yang kita mau. Makanya kadang-kadang orang berdoa, Tuhan gini. Seperti Tuhan tuh perlu dibujuk-bujuk gitu loh. Tuhan nggak perlu dibujuk, saudara. Dia sudah kasih kita warisan, ya kan? Dia sudah berkati kita dengan segala berkat. Malahan dikatakan seperti cerita anak bungsu dan anak sulung itu, bapaknya bilang, anakku, engkau selalu sama aku. Segala punya aku tuh punyamu. Kamu begitu sibuk, begini dan begitu, ya kan harus mau diterima berdasarkan ketaatanmu sampai kamu nggak bergaul sama aku. Tuhan mau kita bergaul sama dia. Amin. Jadi kita punya kemauan keras itu baik, karena Tuhan Yesus juga kemauannya keras. Kalau dia tidak punya kemauan keras, dia udah menyerah, saudara. Ini ngadepin orang-orang manusia yang gak tahu diri, udah diciptakan. Dia datang untuk dia tahu dia akan datang untuk mati. Tapi orang-orang ini sebagian gak tahu diri, menentang dia, memfitnah dia, mau bunuh dia lagi. Tapi Tuhan Yesus tundukkan kemauannya kepada Bapa. Dia bilang apa? Dia nggak bilang, aku datang untuk begini dan begitu. Enggak, dia bilang, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu, ya Bapa. Wow, kita punya Tuhan, kepalanya kita, Yesus, gembala kita, itu rendah hati.
Dia punya kemauan keras, tapi dia tidak datang untuk melakukan maunya dia sendiri. Dia tidak datang untuk melakukan kehendaknya dia sendiri. Dia bilang, aku datang untuk melakukan kehendak-Mu ya Bapa. Itu ada di Ibrani pasal 10. Amin, saudara. Yang lama sudah selesai, perjanjian lama. Dia datang untuk melakukan kehendak Bapa, meneguhkan perjanjian baru. Di mana sekarang bukan lagi berdasarkan darah binatang yang terbatas, di mana selalu ada kesadaran dosa. Aduh, saya belum layak, saya masih kurang. Itu di perjanjian lama cuma darah binatang. Sekarang darah Yesus itu tidak bisa dibandingkan. Makanya seharusnya kalau kita ikut Tuhan, harusnya kita bertumbuh, harusnya lebih ada kelegaan, bukan makin takut, makin bingung. Karena berarti ada campuran. Karena harusnya sekarang kesadaran kita bukanlah kesadaran dosa. Ya kan, saya harus benar, saya harus tidak. Kesadaran akan kebenaran kita di dalam Kristus. Bahwa oleh darah Yesus, dosa saya sudah dihapuskan total. Saya ada damai dengan Allah oleh iman melalui Tuhan Yesus Kristus. Jadi Tuhan Yesus tidak datang melakukan kehendak dia sendiri. Saat kita menjadikan dia sebagai gembala kita, Tuhan dalam hidup kita, kita mau ikut kemauannya dia, kita mau cari kehendak dia. Puji Tuhan, saudara. Nomor 1, akan lebih ada damai, ada kemurahan kasih karunia, ada kekuatan. Dalam kelemahan kita akan ada kekuatan. Dan mata kita dicelikan. Amin, kita nggak lagi terus-menerus seperti ulat, pakai kekuatan sedih begini dan gitu. Ya kan, tapi kita berubah, transformasi. Wow, kita bisa mengalami hal-hal perkara yang indah yang secara kita terbatas, kita tidak mampu. Tapi dia, kemampuannya menjadi kemampuan kita. Ya, jadi saya bacakan di sini, sebab Tuhan adalah roh, hati, urusan dengan hati. Jadi pelayanan itu, ya, pelayanan perbuatan kita sehari-hari, bagaimana kita melakukan orang-orang sekeliling kita, di rumah kita juga ya. Sehari-hari itu urusan dengan hati. Ya kan, kadang-kadang kalau orang sikapnya gimana, saya suka ingetin, Tuhan Yesus ada di sini loh, saya bilang. Bukan hanya di gereja, jangan teriak-teriak loh. Tuhan Yesus ada di sini. Amin, kita jangan begitu. Dia ada teruskan sama kita. Kita jangan cuma manis-manis di gereja. Kita nggak mau, dia ada sama kita terus loh. Kita nggak usah manis-manis supaya kita oke sama dia. Amin, tapi kalau kita sadar dia ada, dia bisa nolong kita. Ya kan, kalau kita di depan presiden, misalnya Jokowi, waktu itu masih Jokowi ya, kita kan nggak sembarangan kan, buka-buka HP, teriak-teriak, ngomongnya keras, kita nggak kan, ada Bapak Presiden. Kita juga kan gitu kan, namanya itu takut Tuhan, menghormatin dia, nggak sembarangan. Ya kan, kalau kita sadar, dia nggak ada cuma di waktu pujian, waktu di gereja, dia ada terus sama kita loh. Tapi dia bukan cari-cari kesalahan ya. Jadi anyway, jadi hati, urusan hati. Pelayanan itu urusan hati. Salah jalan kita juga kasih kekayaan kita kasih perpuluhan, kita kasih persembahan, kita ikut doa, itu semua urusan hati. Urusan sama Tuhan itu urusan hati. Karena kita sedang melayani Dia yang bisa melihat hati kita. Jadi pastikan, ya kan, itu hati kita. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Tidak dikatakan di mana ada roh Allah, di situ akan ada kutukan, ada tekanan. Tidak, ada kemerdekaan. Ada roh Allah di dalam diri saudara. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Ini kadang orang kalau baca ini kurang jelas ya, terus terang aja. Tapi maksudnya intinya begini saudara, kita sekarang, kita sudah dibukakan selubung itu. Karena kita percaya kita seperti Abraham, kita dibenarkan karena kasih karunia, bukan karena hukum Taurat. Yang membutakan kita saat kita lupa bahwa kita dibenarkan Allah oleh karena darah Yesus. Alkitab mengatakan di 2 Petrus pasal 1 ayat 19, yang lupa dosanya diampuni, akan ada kebutaan dan picik. Gak bisa ngelihat jauh, akan ada kebutaan. Karena udah lupa, ikut mungkin terlibat pelayanan atau begini dan gitu, lupa sehingga merasa saya sekarang oke karena saya begini dan begitu. Terus suka membanding-bandingkan, terus suka gosip, berselisih di gereja, bersaing. Kenapa? Karena lupa. Kita nih dibenarkan kenapa? Karena Yesus. Kita melayani kenapa? Karena Yesus. Amin, saudara. Haleluya.
Jadi sebetulnya kita sudah, selubung itu sudah diambil. Sekarang kita bisa melihat. Kalau kita baca, itu kalau sudah baca di Roma sampai Efesus, saya udah mau selesai. Sebenarnya saya nggak sengaja selama ini ya. Ya kan? Kalau kita baca di Efesus, Kolose itu kan nggak banyak perumpamaan. Itu langsung, langsung, kamu nih begini, kamu pakai Kristus ya, kamu jangan bodoh, cari kehendak Tuhan, ya kan? Sekarang kamu mengampuni karena Allah di dalam Kristus sudah mengampuni kamu. Kamu bisa buang itu kepahitan, segala dusta. Kenapa langsung? Karena kita sudah punya kemampuan. Ada Roh Kudus dalam diri kita. Kita tidak dituntut. Itu kita dikasih tahu ini begini caranya. Dan kalau kita nggak mampu, kita bisa tanya dia, tolong aku. Dan di sini dikatakan saat kita memandang gambarnya, gambar diri kita di dalam Kristus. Siapa yang ciptaan baru? Siapa yang ada dalam Kristus? Saat kita memandang, saya ini bukan lagi manusia yang lama. Jadi jangan suka ngakuin manusia lama kita itu udah lewat, udah mati. Ya kan, kita itu dulu seperti ulat, itu udah lewat. Yang sekarang kita ini udah kupu-kupu. Ada saat kupu-kupu menempel di sampah, tapi tidak berubah lagi jadi ulat. Kita tetap kupu-kupu. Amin, saudara. Kita sudah lahir baru. Kita nggak bisa lagi nggak lahir baru. Kita sudah lahir baru. Kita bukan orang berdosa. Kita nggak mungkin lagi terpisah dari Allah kita selama-lamanya. Sama seperti ulat, sudah berubah jadi kupu-kupu, nggak bisa lagi berubah jadi ulat. Amin, saudara. Kabar baik. Jadi transformasi itu berjalan terus saat kita memandang, bukan kekurangan kita. Makanya tidak perlu introspeksi. Itu seperti orang dunia. Kalau saudara mau cari-cari terus kesalahan saudara atau orang, itu selalu ada. Tapi ada saat kita diperingatin, jangan begini ya, ini bahaya, ini bakal begini. Itu nasihat ada, saudara. Itu Filipi 2 mengatakan gitu, ada nasihat loh. Ada peringatan, saudara. Kalau orang itu lagi gak sadar, kamu kalau kamu gini bakal begini. Amin, saudara. Itu nasihat perlu. Amin, saudara. Tapi saat kita memandang, saya ini udah ciptaan baru, saya dalam Kristus. Kita memandang, itu gambar kita yang sebenarnya. Kita akan makin diubahkan. Kita akan lebih lagi berfungsi. Kita nggak lagi ngomong, saya ini orangnya pemalu, Bu. Saya ini orangnya pemarah. Itu ulat, udah lewat. Yang baru sudah datang. Sekarang kupu-kupu bisa terbang, kupu-kupu indah. Tidak ada yang jelek di dalam Tuhan. Allah tidak melahirkan anak yang cacat. Semuanya normal. Semuanya first class righteousness. Anugerah kebenaran kelas 1, first class. Kenapa saudara first class, kelas 1? Karena yang tebus saudara darah Yesus, bukan lagi darah binatang. Jangan izinkan ada iblis seret saudara kembali kepada perjanjian darah binatang seperti darah Yesus. Itu tidak cukup. Amin, saudara. Pakai waktu, saudara renungkan Mazmur 23, saudara renungkan Efesus 2 ayat 10, saudara lihat ayat ini lagi. Amin, saudara. Thank you Jesus. Dan saudara baca, saudara bisa baca sendiri. Ya kan, sekarang ini di perjanjian baru dikatakan untuk thank you Lord Jesus. Ya kan, saya tutup dengan ini di Roma 12 ayat 10-11. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kita dimerdekakan untuk satu tujuan, ya kan, mengasihi satu sama lain di dalam Tuhan. Kita jangan menuntut ya. Orang itu harusnya begini dong, kamu harus, nggak boleh. Kita yang harusnya mengasihi lebih dulu. Tapi kita nggak bisa mengasihi kalau kita nggak terima dari dia. Amin, saudara. Kita bisa mengasihi karena dia lebih dulu mengasihi kita. Kita bisa mengampuni karena dia lebih dulu mengampuni kita. Seluruhnya, total. Amin, saudara. Puji Tuhan, kabar baik. Saudara indah di mata Tuhan. Saudara punya first class anugerah kebenaran. Haleluya. Doa-doa saudara bekerja luar biasa. Selama itu ada dasar ayatnya, saudara kita bisa terus mengalami transformasi dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Amin, saudara. Saya berdoa di dalam nama Yesus Bapa. Saya sudah sampaikan. Saya minta Engkau terus bekerja dalam diri kami bahwa kemauan kami bisa menjadi berkat dengan kami menundukkan
kepada kehendakmu, rencanamu, tujuanmu. Untuk kami mau pakai kuknya Engkau, menjadikan tujuanmu sebagai yang utama, pengenalan Engkau sebagai prioritas. Haleluya. Sehingga haleluya ada kelegaan yang lebih besar di jiwa kami, dan itu akan muncul keluar. Kerinduan hati kami sebagai orang benar semakin digenapi, dan orang-orang akan melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami percaya segala abu dalam hidup kami, pengharapan yang sudah hilang, segala duka cita diubahkan jadi sukacita, abu diubahkan jadi keindahan, ada transformasi, ada restorasi. Dan kami terus mengalami peningkatan. Haleluya, tahun ini yang terbaik jadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Amin, saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu di episode berikut. God bless.